Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang inovasi sel elektrokimia. Sebelum untuk pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Di ujung sana ada Faiz Nugraha Adi Prabowo, lalu ada Ani Syahara, lalu ada Erliana, lalu ada Putri Aulia, dan saya sendiri Gisela Octavia. Kepada pemateri kami, dipersilakan untuk menjelaskan bagian materi. Yang pertama ada sejarah elektrokimia. Jadi elektrokimia merupakan salah satu cabang kimia, mengalami beberapa perubahan selama evolusinya dari mulai prinsip-prinsip awal yang berkaitan dengan magnet pada awal abad ke-16 dan ke-17 hingga teori-teori kompleks yang melibatkan konduktivitas, muatan listrik, dan metode matematika. Istilah elektrokimia digunakan untuk menggambarkan fenomena listrik pada akhir abad ke-19 dan ke-20. Dalam beberapa dekade terakhir, elektrokimia telah menjadi bidang penelitian saat ini, termasuk penelitian dalam organik, refraktori, dan kontaminan serupa dalam elektrokoagulasi air limbah dan peningkatan teknik pemurnian bahan kimia menggunakan elektrolisis dan elektroforesis. Dan kemudian ada latar belakang. Abad ke-16 menandai dimulainya pemahaman ilmiah mengenai kelistrikan dan magnet yang berujung pada produksi tenaga listrik dan revolusi industri pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1550-an, ilmuwan Inggris William Gilbert menghabiskan 17 tahun bereksperimen dengan magnetisme dan listrik pada tingkat berbeda. Pada karyanya mengenai kemagnetan, Gilbert dikenal sebagai bapak kemagnetan. Pada tahun 1693, fisikawan Jerman Otto von Guericke menciptakan generator elektrostatik pertama yang menghasilkan listrik statis dengan menerapkan gesekan. Generator itu terbuat dari bola belerang besar di dalam bola kaca yang dipasang pada poros. Yang kedua, perkembangan elektrokimia. Abad ke-18, lahirnya elektrokimia. Pada tahun 1709, Francis Hauksbee dari Royal Society di London menemukan bahwa dengan meletakkan jumlah kecil raksasa di dalam gelas generator dan membuat bola tersebut hampa udara. Rasa tersebut akan menyala setiap kali muatan terkumpul pada bola. Dia telah menciptakan lampu pelepas gas pertama antara tahun 1729 dan 1736. Dua ilmuwan Inggris, Stephen Gray dan Jean Desargues, melakukan rangkaian percobaan pada pertengahan abad ke-18. Kimiawan Francis Carolus de Sylvain telah menemukan dua bentuk listrik statis dan menemukan dan muatan yang sejenis saling tolak-menolak, sementara muatan yang berlawanan seperti tarik menarik. Sylvain mengumumkan bahwa listrik terdiri dari dua benda listrik Witteveen dari bahasa Latin untuk kaca atau positif dan listrik resinous atau negatif. Pada tahun 1745, Jean Antoine Nollet mengembangkan teori tarik-menarik dan tolakan listrik yang mengandalkan adanya aliran terus-menerus materi listrik antara benda bermuatan. Teori Nollet pada mulanya diterima secara kuat, tetapi menemui perlawanan pada tahun 1742 dengan terbitnya Experiment and Observation on Electric karangan Franklin yang diterjemahkan dalam bahasa Prancis pada tahun 1748. Nollet menemukan bahwa satu elektromer pertama, elektrostop, yang menunjukkan muatan listrik menggunakan daya tolakan dan daya tarik elektrostatik. Nollet dikenal sebagai tokoh pertama yang menerapkan nama Leyden jar pada perangkat pertama untuk menyimpan listrik. Penemuan Nollet digantikan oleh elektrometer Orange Brandy de Saustre pada tahun
Abad ke-19, kebangkitan elektrokimia sebagai cabang ilmu kimia. Pada tahun 1800, kimiawan Inggris William Nichols dan Johann Wilhelm Ritter berhasil memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen dengan memanfaatkan elektrolisis. Pada 1801, Ritter telah mengamati arus termoelektrik. Pada tahun 1802, Young merancang baterai listrik pertama yang mampu dihasilkan secara massal, seperti volta. Friction mengatur pelat tembaga persegi yang disolder pada ujungnya bersama dengan pelat seng yang dengan ukuran yang sama. Dalam upaya menghasilkan logam platina yang lebih baik, dua ilmuwan menemukan Wollaston dan Simpson Tennant bekerja sama untuk merancang teknik elektrokimia yang efisien dan memurnikan platina. Tennant akhirnya menemukan unsur iridium dan osmium. Upaya Wollaston pada akhirnya membawa pada penemuan logam palladium pada tahun 1803 dan rhodium pada tahun 1804. Karya Davy mengenai elektrolisis menunjukkan setelah bahwa produksi listrik dalam sel elektrolisis sederhana dihasilkan dari reaksi kimia antara elektrolit dan logam dan terjadi antara zat-zat dengan muatan yang berlawanan. Dia beralasan bahwa interaksi arus listrik dengan bahan kimia menawarkan kemungkinan besar dekomposisi semua zat menjadi unsur dasarnya. Pandangan ini dijelaskan pada 1806 dalam ceramahnya on some chemicals agencies of electric, di mana ia menerima hadiah Napoleon mengarah langsung dari Institut Defense pada 1807. Terlepas dari kenyataan bahwa Inggris dan Prancis sedang berperang pada saat itu, karya ini mengarah langsung pada isolasi natrium dan kalium dari senyawa umum mereka dan logam alkali tanah dari senyawanya pada tahun 1802. Penemuan Hans Christian Oersted mengenai efek kemagnetan arus listrik pada tahun 1820 langsung diakui sebagai kemajuan yang penting, meskipun ia meninggalkan pekerjaan lebih lanjut pada elektromagnetisme kepada orang lain. Andre Marie Ampère dengan cepat mengulangi eksperimen Oersted dan merumuskan secara matematis yang kemudian menjadi hukum Ampère. Oersted juga menemukan bahwa jarum magnetik tidak hanya dibelokkan oleh arus listrik, tapi juga kabel listrik hidup yang dibelokkan dalam medan magnet, sehingga meletakkan fondasi untuk pembangunan motor listrik. Penemuan Oersted juga mengenai piperit, salah satu komponen pedas dari lada, merupakan kontribusi penting bagi bidang kimia, seperti preparasi aluminium yang ia lakukan pada tahun 1825. Abad ke-20, kemajuan dan pendirian masyarakat elektrokimia. Pada tahun 1869, Zeno Begen merancang dinamo arus searah besi pertamanya. Generatornya menampilkan buncit dengan banyak kumparan lawan. Dan yang kedua, tahun 1884, Savant August Arrhenius menerbitkan tesisnya pada tahun 1884, Recherches sur la conductibilité des électrolyses, investigasi pada konduktivitas galvanik elektrolit. Dari hasil eksperimennya, penulis menyimpulkan bahwa elektrolit ketika dilarutkan dalam air berubah menjadi berbagai derajat atau terdisosiasi menjadi ion positif dan negatif. Hubungan antara jumlah aktual ion dan jumlah mereka pada pengenceran hebat ketika semua molekul dipisahkan memberikan sejumlah minat khusus konstanta aktivitas suatu sel industri Hall Herold. Tahun 1886, Paul Herold dan Charles Martin Hall memenangkan perlombaan untuk memproduksi aluminium secara komersial. Dan pada tahun 1902, The Electromechanical Society atau bisa disingkat ECS didirikan. Dan tahun 1909, serangkaian eksperimen melihat percobaan tetesan minyak untuk menentukan muatan listrik yang dibawa oleh satu elektron.
Tahun 1923, Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Hawley pada dasarnya menerbitkan teori yang sama tentang bagaimana asam dan basa berperilaku menggunakan basis elektrokimia. Kemudian pada tahun 1937, perangkat elektroforesis canggih pertama dikembangkan pada tahun 1937 oleh Arne Miscellaeus. Kemudian pada tahun 1940-an sampai 1960-an, elektroforesis menjadi banyak dikembangkan pada sekitaran tahun ini ketika teknik ini diterapkan pada molekul mulai dari protein terbesar hingga asam amino dan bahkan ion anorganik. Tahun 1949, International Society of Electrochemistry atau ISE didirikan. Kemudian pada tahun 1960-an sampai 1990-an, selama tahun ini elektrokimia kuantum dikembangkan oleh Travis Debonnet dan selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dari setiap kelompok bisa ditulis di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.